tolong kasih Kak sebuah saran bagaimana anak-anak ini menyadari bahwa di Bali Respon nih kita bisa mencurahkan itu semua, Ben. Nah, ini adalah Gede Beni cucu Kak. Kemarin tuh Kak telepon, Ben, pulang ke Bali kamu, Ben. Kalau nggak pulang Kak nggak bakal kasih warisan. Kayaknya untuk Indonesia Tengah Bali Respon pertama kali loh. Menteri-menteri dan lain sebagainya di otorita IKN, staf ahli loh dia ini. Itu dapatnya nggak pakai orang dalam kan? Semi. Mau sampai kapan kita cuma jadi komoditi politik aja? Wah, setiap 5 tahun kita dicari. Habis itu digoreng gitu. Sebagai orang yang seliwar-seliwar sama menteri. Gaya. Tolong bantu Bali. Jadi Kak pengen Bali Respon ini nggak cuma sekedar monomon, Ben. Adakah kepentingan orang-orang yang sudah punya tanah di sekitaran situ ya? Sebut aja, Ben, ruwet sekali. Kamu santai aja di sini. Selamat datang di Bali Respon. Karena sekarang di pilkada ini banyak pemilih muda, jadi Kak khusus hari ini memanggil cucu Kak yang memiliki sebuah jabatan lah di otorita IKN. Kita malu. Ya, kita malu kan. Kita wajib bangga dong, orang Bali dong. Ya kan? Ini adalah Gede Beni cucu Kak. Kemarin tuh Kak telepon, Ben, pulang ke Bali kamu, Ben. Kalau nggak pulang Kak nggak bakal kasih warisan. Benar gitu, Kak. Ya, pokok ancamannya begitu. Karena apa? Ayo dong kontribusi untuk Bali. Siap. Jadi begini tujuan Kak, mendatangkan cucu Kak ini sebagai orang yang seliwar-seliwar sama menteri. Gayanya sekarang, bro. Dia lupa kakaknya di sini nggak makan. Ben, gimana kabar? Astungkaro Kak, sehat. Walaupun agak pusing ya. Pancaroba politik kita sekarang seru soalnya, Pak. Iya. Nah, sekarang ini setelah bergaul sama menteri-menteri dan lain sebagainya di otorita IKN, staf ahli loh dia ini. Itu dapatnya nggak pakai orang dalam kan? Semi. Ini masalah orang dalam ya, Kak. Soalnya Liu masih timpal-timpal, ciulan orang dalam misalnya gitu. Iya. Esensi raga networking itu apa sih? Iya. Ya kan? Kan mencari kerabat untuk bicara gitu. Ya. Jadi paling tidak kita unggul secara informasi dulu gitu. Iya. Berarti mulai kapan, Ben? Jadi staf ahli itu? Secara formal bulan Januari tahun ini, Kak. Iya. Tahun ini. Cuman kita untuk kenal, berkomunikasi segala macam itu dari tahun lalu bulan Agustus. Nah, Kak nanya satu aja. Gitu, Kak. Perbedaan harga tanah di sana setelah IKN ada sama sebelum berapa persen? Ben, itu udah tanya dulu. Yang pertama, kan yang saya mendalami, Kak, ini masalah apa namanya perubahan harga tanah ya. Iya. Tapi yang jelas pasti berubah, Bos. Pasti berubah ya. Pasti berubah. Berarti gini kesimpulannya kita kaitin nama di sini, Ben. Kalau ada bandara besok di Buleleng, harga tanahnya berarti naik, Ben. Jadi komennya. Jadi Pasti dong, Kak. Jadi begini kesimpulannya. Adakah kepentingan orang-orang yang sudah punya tanah di sekitaran situ ya? Nih, kalau Bali Utara kan gosip makelo nih. Jangankan harga tanah, ini kan harga dari pandangan nengelah tanah kan. Iya. Nih, yang kan ngalih tanah itu kan. Kan orangnya spekulasi gitu loh. Iya. Kalau di pusat sudah merencanakan ini dulu, berarti ini masalah waktu aja nih. Nah, cuman ternyata tengah perjalanan kone buung. Kan itu? Terus tahu-tahu sekarang, jalan lagi. Das yang sebet, Kak, bukan beli tanah, mau pocol gitu. Tapi kita berdoa saja. Semoga yang direncanakan hal baik dan bukan hal baik aja, Kak. Iya. Nah, sekarang Kak sebenarnya pengen Beni sebagai putra daerah yang sudah berhasil lah mencapai level seorang staf ahli di otorita IKN. Paling tidak secara sistem sudah tahu di atas seperti apa. Tolong bantu Bali. Jadi Kak pengen Bali Respon ini nggak cuma sekedar monomon, Ben. Ini komen Bali Respon mulu. Iya. Gini loh, sebelumnya di tahun 2019 malu kan gitu ya. Kan banyak teman-teman muda masuk ke pileg, nyalon. Cuman belum banyak agenda-agenda dialog tentang politik. Iya. Nah, terus marah-marah tahun ini
Tiang lihat adik-adik di Bali, teman-teman di Bali mulai berani speak up nih. Speak up, ya kan? Kayak BEM mengkritisi rektornya gitu ya. Terus ada BEM ngundang calon pilkada dan sekarang ada forumnya nih sekarang nih. Bali Respon. Terus cingan, yang lah peka nih gitu kan. Terus yang diundang udah bagus-bagus kan, topiknya bisa digali segala macam. Wah, ini Bali udah mulai melek politik, sudah dewasa politiknya gitu loh. Harus begitu. Harus. Mau sampai kapan kita cuma jadi komoditi politik aja? Wah, setiap 5 tahun kita dicari. Habis itu digoreng gitu. Penting 5 tahun sekali kan gitu ya. Nah, sekarang begini. Dari yang Benny lihat terkait Bali Respon, Ben. Apa kontribusi yang bisa ide, pemikiran, sudut pandang? Nah, itu, Ben. Yang pertama gini, terkait Bali Respon ya. Saya pikir adik-adik sekarang kan sudah mulai berani-berani bicara. Cuman tidak semua tahu di mana media untuk bisa bicara. Di mana forum yang bisa digunakan untuk mengkurasi apa yang diketahui gitu kan. Misalnya ya melihat sesuatu kan harus dicek malu kebenaran gitu loh. Seberapa masuk akal itu, karena yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi di dalamnya. Betul. Ya kan? Jadi melalui Bali Respon, berarti Bali kan forum nih Kak. Jadi di forum ini kan kita bisa mengadres masalah, kita kaji bareng-bareng, alih fakta-fakta nih. Lalu kita bicarakan dengan cara yang dewasa tentu ya. Gitu. Melalui Bali Respon. Yang kira kayaknya untuk Indonesia Tengah Bali Respon pertama kali loh. Untuk Indonesia Tengah loh. Nah, begini masalahnya dulu itu kan Kak, karena pernah ditangkap itu. Jadi belum ngesannya Kak. Jadi aman sih. Jadi aman. Nah, sekarang Kak nggak mau pengalaman itu juga Kak dapetin. Kan gitu, Ben. Pengalaman itu dialami sama anak-anak, teman-teman anak muda yang lain. Sebenarnya anak muda ini banyak yang kritis, banyak yang peduli dengan Bali. Cuman kadang-kadang mereka saat ingin bersuara, regulasi yang aman tuh belum ditemukan, Ben. Gitu. Jadi, tolong kasih Kak sebuah saran bagaimana anak-anak ini menyadari bahwa di Bali Respon nih kita bisa mencurahkan itu semua, Ben. Nah, itu. Kalau di industri atau di kementerian kan mereka punya komunitas pentahelixnya ya. Ada dari sektor ini, itu. Mungkin kita bikin cara forum ILC cepok Kak, undang timpal-timpal di BEM segala macam gitu ya. Oh, kumpulin mereka gitu ya. Yang kira begitu, karena kan kita harus sepakat dulu, kan kita menyamakan frekuensi dulu nih. Ya kan, kita sama-sama, nah ini yang saya lihat ya, adik-adik kita sekarang kan energinya besar-besar nih Kak. Sudah mulai kritis nih. Cuman kan sekarang masalah tatanan pikiran saja dan level logika yang beda-beda masing-masing pihak. Contoh deh kasih Ben, biar anak-anak pemahaman. Tatanan tuh contoh kasih contoh. Contoh ini agak-agak saya buka pakai Monef dulu ya. Kita monitoring evaluasi dulu. Fenomena salah satu fenomena terbesar di Indonesia dan di Bali di tahun ini kan darurat demokrasi. Jadi bahasnya kan bebas di sini. Bebas ya. Jadi darurat demokrasi ini kan sempat membuat saya sedih juga ya. Bahwa negara kita ternyata sedemikian rupa yang terjadi, sedemikian rupa juga oknum memanfaatkan itu sehingga terjadi drama kolosal level nasional. Ya kan? Yang sampai semua ganti DP. Kak ikut. Karena belum dikasih tahu sama Benny. Akhirnya kan kita sempat coba diskusi sama adik-adik ya. Karena mereka kan marah sekali, emosi sekali. Boleh nggak di-share ya teman-teman ya? Yang paling bikin kalian marah itu apa sih kan gitu? Ternyata di balik darurat demokrasi itu yang paling diyakini adalah ada intervensi oleh sebuah kelompok kecil terhadap tatanan hukum yang dinilai menguntungkan kelompok kecil itu lagi. Pihak tertentu lah ya. Teorinya kan begitu. Oke lah. Sebut aja Ben, ruwet sekali kamu santai aja di sini. Karena belum jadi temuan fakta, Kak. Jadi nyebut brand gitu. Tapi kan kita semua tahu arahnya kemana. Dia pintar ngomong. Orang besar emang Ben, pintar ngomong dia. Yuk terus lanjut. Jadi setelah kita ngobrol sama adik-adik itu sebenarnya gini, Tiang itu kan sekarang usia 33, Kak. Dosa. Orisa. Jadi yang kan jadi mencoba menggali lagi identitas baru gitu ya. Apa sih itu sebuah negarawan? Ya ternyata di definisi Tiang yang mungkin belum terlalu banyak ini adalah tujuan Tiang pun sekarang ingin terjun berpolitik. Tetapi bukan politik praktis nyalek segala macam gitu ya. Tapi lebih kepada politik kenegaraan di mana tujuan utamanya adalah mencari kestabilan, Kak.
Kestabilan berarti ya? Betul, kestabilan. Pokoknya di mana-mana yang nggak stabil pasti tidak menyenangkan. Banyak masalah lah. Rumah tangga sih stabil lah. Apa masalah ahli bakat gitu kan ya. Balik lagi darurat demokrasi, Tiang tanya, kok diksinya darurat demokrasi sih? Iya. Kita itu ada di era demokrasi loh, yang kita bisa menganjing-anjingkan presiden. Iya benar. Ya, bahkan ada pihak yang bilang bajingan tolol, asu dan segala macam. Nggak diapa-apain. Tetapi Anda masih bisa berkerumun. Iya. Anda masih bisa membuat kanal gitu ya. Iya. Artinya dalam konteks itu demokrasi kita kayaknya belum sedarurat itu. Iya. Kalau mau diklaim terganggu ya. Kalau teman-teman concern-nya kemarin masalah konstitusi atau aturan, kayaknya lebih manis kalau darurat konstitusi nih. Darurat konstitusi. Menurut saya ya. Ya jadi dan di kala itu Tiang kan waktu itu posisi di mana ya? Waktu di Jakarta. Akhirnya mikir gini nih. Wah, kemarahan teman-teman tinggi sekali nih. Ekspresi tinggi sekali nih. Tapi kok saya menilai itu mengekspresikan sesuatu yang menurut saya mudah sekali mematahkannya. Iya. Kan kita meyakini ada produk haram. Di tengah peraturan yang disetting-settingnya itu. Kan tinggal tidak dipilih. Akan darurat kita ketika di TPS itu, di bilik suara ada kamera misalnya. Iya. Di TPS ada aparat bersenjata misalnya. Iya. Mareng, runduk, bayu, darurat dan itu. Iya. Tapi masih itu tidak terjadi, saya pikir walaupun terganggu masih fine-fine saja. Masih ada pilihan untuk tidak memilih. Masih ada untuk tidak memilih. Nah, akhirnya yang berdialog waktu itu dengan salah satu presiden BEM Universitas gitu ya. Iya. Kenapa memilih jalur ekspresi demo? Iya. Saya paham demo itu dilindungi oleh undang-undang. Iya. Tetapi esensi demonstrasi itu kan berekspresi. Iya. Ya. Mereka membandingkan gerakan mereka dengan gerakan senior-senior tahun 98, Kak. Iya. Zaman Kak Nutruno kok. Nah, cuman di kala itu kan Raga sing lah Instagram. Iya. Raga sing lah TikTok. Iya. Jadi media Raga berekspresi adalah dengan mengokupasi ruang publik. Iya, betul sekali. Sekarang pun sebenarnya enggak masalah itu. Cuman yang kemarin komentarin, jangan dong di Jalan Sudirman besok-besok. Itu kan salah satu akses utama ke rumah sakit, Kak. Mengganggu kepentingan umum jadinya. Pokoknya rumah sakit pasti emergensi lah. Iya. Macet rurung terus gitu. Akhirnya saya kan saran, kalau kita mau berekspresi, tetap dengan mekanisme demo, coba pilih lapangan lain. Misalnya lapangan Timur Renon, kurang greget. Kenapa nggak di kantor DPR aja? Nah begini Ben, kalau sudut pandang demo itu satu, pasti pengen dilirik. Kalau tidak menimbulkan sesuatu kegaduhan. Gimmick marketing itu kegaduhan. Harus dipahami itu. Jadi begini, sama dengan Kak Onyot, kalau seandainya tidak sedikit frontal dalam sebuah kritik, mungkin apaan sih orang nggak jelas aja. Nggak diperhatikan. Nggak diperhatikan. Nah mungkin di situ sudut pandangnya. Kita tidak menyalahkan. Kalau Kak sendiri tidak menyalahkan karena ketidaktahuan. Dan itu sangat bisa diarahkan. Betul. Nah, kalau Kak sih berharapnya di Bali Respon ini kita akan menemukan metode baru. Nah, setuju. Pejabat aja bisa kita rubah metodenya. Gitu Kak? Iya. Paten loh respon. Nah gini, Ben. Kamu tahu kan? Kita sebut merek aja langsung karena udah ngomong. Boleh. Pak Koster. Siapa yang nggak tahu gimana kakunya, Ben? Apa-apa itu harus lewat ajudan. Ketemu susah. Itu sekarang, Ben. Rekam sendiri, Ben. Benar. Rekam sendiri terus jawab. Salam Bali Respon. Pak Koster suruh begitu dan kenyataannya mau, Ben. Kalau nggak salah punya akun, Koster menjawab. Benar ya nama akunnya itu ya? Nggak punya akun media sosial. Boleh klarifikasi ke beliau? Ya? Nggak punya. Oke. Nggak punya. Berarti sekarang dia sudah luas. Sudah adaptasi. Intinya mau gitu aja. Mau. Ya. Oh, oke. Dulu Tiang pernah juga berinteraksi dengan Pak Wayan Koster. Cuman memang protokolernya seperti yang panjang dan banyak lapis gitu. Banyak lapis. Berarti sekarang udah asik ya? Asik. Cocok pilih yang ngomong. Bukan Kak yang ngomong. Lihat sendiri Bali Respon. Buktikan sendiri di sana. Kakak nggak mau bilang ini bagus, ini jelek, nggak mau. Intinya adalah kalian bisa lihat di sana. Dan yang keren, Ben. Waktu saat Bali Respon, kembali ke Pak Koster. Kita kan post-truth-nya kan kita, Pak Koster nih udah, dapet label merah lah. Karena kakunya, terus kebijakan-kebijakannya. Kemarin di Bali Respon yang pertama itu, bantuan, Ben. Bantuan, kita ngomongin soal komunitas ular, ya kan?
Kak tuh berpikir pasti beliau akan menjawab lewat Bali Respon, hanya memberikan pendapat, terus akan membantu saat menjabat, Ben. Begitu? Langsung dibantu pribadi, Ben. Komunitas ular itu? Iya, komunitas ular itu langsung dibantu dengan uang pribadi tanpa nanya dia backgroundnya PDI atau tidak. Kenyataan tuh, Ben, tepuk tangan. Karena yang kan, ini bisa update. Berarti kan secara logika, masa sih gitu kan? Ya kan? Tapi kenyataannya sudah ada bukti di Bali Respon, Ben. Oh gitu. Itulah yang mau sudut pandang yang mau kita tunjukkan sekarang adalah hal yang selama ini, kalau Kak bicara di tempat-tempat umum, bertanya tentang siapa yang baik, kalian pernah tahu nggak suara, kamu sendiri dah yang pernah komunikasi sama Pak Koster, kamu pernah dengar nggak suara kentut Pak Koster? Pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? Ya kan? Intimate sekali Kak? Ya itu. Terus yang kedua, kamu pernah dengar nggak suara bersin Pak De Gajah? Oh, suara bersin yang imut, bukan yang keras. Nggak pernah imut. Ya. Aku tahu. Pastilah orang-orang besar itu menampilkan hal-hal yang terbaik di media. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang kita lihat di luar sana, janji-janjinya, terus tampilannya tidak seperti aslinya, Ben. Yang baik belum tentu baik, yang buruk belum tentu buruk. Setuju. Ya, itu. Kak, sudut pandangnya Benny coba. Ini kita ngomong makhluk politik berarti ya? Ya, entah namanya Koster, Gajah atau siapapun. Iya, iya. Saya ini kan punya idealisme juga, Kak. Ini disclaimer dulu ya. Iya, iya. Karena ntar lagi pilkada, ya. Ketika pilpres saya milih Pak Prabowo. Ya. Tapi tendensi saya di daerah belum tentu. Ini yang belum Kak tentu. Suka sama dia nih. Gini walaupun begitu dia tetap punya pilihan di sini. Gini loh Kak, bohong lah kalau saya nggak punya cita-cita ya. Iya. Tetapi kenapa saya mencoba belajar keluar daerah gitu ya, melayani pimpinan-pimpinan tinggi negara gitu. Karena kan dot aja Kak gitu loh. Iya. Ada kuda sih model pemimpin di Indonesia ini, gitu kan ya. Pasti ada nilai-nilai positif yang bisa Tiang ambil gitu kan. Tiang sebagai tenaga ahli itu berkesempatan kebetulan ya melayani pemimpin warna ini, warna itu, berkolaborasi dengan pemimpin yang banyak-banyak. Jadi dari sana melahirkan intisari gini loh Kak. Asalnya raga ngelah bayangan pemimpin nenek kengken sih yang kampung butuhkan, Bali butuhkan gitu loh. Karena Tiang jujur ya, Tiang agak nggak begitu happy dengan pergerakan politik sekarang. Politik Jani itu kan politik misuh-memisuh. Ya kan? Jadi ada sebuah kebodohan tapi yang diserang personalnya. Bahwa kebijakan ada yang kurang tentu. Ayo kita evaluasi bareng-bareng. Ya kan? Anda kemarin tidak maksimal outputnya bukan berarti karena Anda bodoh. Kan semua orang berproses, Kak. Termasuk Pak Koster, termasuk yang lain-lain kan. Termasuk yang lain-lain. Jadi karena saya punya gambaran pemimpin yang saya pikir ideal, saya mencoba membandingkan nih dengan dua pasang pilkada nih. Cuman saya masih swing voter Kak. konten ngelagaman dan konten ngeklik ya. Konten ngeklik dan gitu. Karena kalau Tiang sendiri jujur tidak begitu ini ya sama mekanisme debat di Bawaslu. Karena Kak berkomentar, yang menanggapi, terus Kak menjawab cepok putus, gitu kan? Karena kalau kita membahas sebuah gagasan atau sebuah project gitulah ya, kan itu harus debat sekusir mungkin, agar detail dan intisarinya tercurahkan. Kalau Tiang harus menilai debat kita itu kan kayak para paslon nih, mereka mempertanyakan sesuatu yang mereka udah siap jawaban gitu loh. Terus apa gunanya saya simak ini bermenit-menit gitu kan? Dan Tiang kalau harus menilai konten debatnya juga terlalu teknis. Tidak bisa dikonsumsi di level ruang masyarakat umum ya. Karena misal kayak kebijakan teknis, daripada bikin debat, Anda rapat aja berdua. Saya sebagai masyarakat, yang pengen itu adalah bukan strategi mereka meningkatkan PAD misal, tapi pendapatan dari PAD ini kelangon Cigeno gitu loh. Ya, kira-kira mau dibawa kemana? Kalau sekarang itu kan jujur, yang pernah ditanya sama salah satu mahasiswa ya, bukan di Bali. Kalau menurut Bang Benny, antara cara milih pemimpin gimana sih gitu ya? Kalau menurut Yang nih Kak, saya akan pilih pemimpin yang mana yang mudah saya jamah. Betul. Yang mana yang mudah saya gapai. Visi misi, program, bukan itu enggak penting ya. Tapi itu bukan prioritas gitu ya Kak.
seandainya bagus pun kalau nggak bisa disentuh kan susah, Ben. Itu visi misi dan program-program itu kan konten untuk di atas panggung. Iya. Pada akhirnya ketika mereka menjabat, cuaca politiknya gimana nih? Iya. Ada program yang bisa jalan, ada program yang tidak, tergantung cuaca lagi, kan gitu. Iya. Itu sebuah fakta, Kak. Iya. Makanya saya jujur ya agak gemes ketika debat pilkada ini oleh dua tim ses. Iya. Ini seolah masing-masing tim itu paling tahu rasanya cara hidup ideal di muka bumi Bali. Padahal koalisi baru lahir setahun belum gitu loh. Dengan background yang berbeda-beda. Iya. Seberapa serius sih timnya riset gitu loh. Kapabilitasnya mungkinsan sih gitu loh. Iya. Jadi debat yang terlalu teknis ini yang kira tidak menyenangkan untuk dikonsumsi untuk ruang publik. Iya. Jadi ini debat berat sekali, teknis banget. Ada yang nanya pasal. Iya. Saya saja yang sekolah ekonomi, tidak semua ilmu ekonomi yang paham. Iya, betul. Sedangkan mekanisme debat kita, ini kita seolah meminta calon pemimpin kita tahu jawaban untuk seluruh pertanyaan. Iya. Akhirnya kan kita memaksa mereka beromon-omon, omon-omon mana yang lebih enak didengar. Tuh, ini dua, gitu loh. Tuh, banget dua, Kak. Iya. Iya kan? Kalau saya kalau saya sebagai panelis ya, saya nggak bakal nanya hal yang teknis begini. Boleh nggak, saya bakal tanya gini, para paslon boleh nggak serahkan pada kami gitu ya, atau beberkan pada kami problem statement yang teman-teman tahu. Kalau mereka angkat permasalahan begini, saya yakin Kak, coba aja survei gini Bali Respon. Mungkin setengah lebih dari permasalahan yang disuguhkan cara para paslon, Ragus yang nawang tuh ada gitu. Baru tahu saat di situ. Baru tahu pas kampanye. Paling yang kita tahu mungkin macet. Oke, tapi di luar itu mungkin kita nggak tahu. Iya. Ketika gini, kenapa saya butuh para paslon itu membabarkan problem statement? Karena yang pengen tahu seberapa piawai mereka memilih masalah yang memang langsung dirasakan di ruang publik. Iya. Jangan ngangkat masalah di buku penganggaran mereka ke ruang publik, apa gunanya? Tapi kan bahasanya begini, Ben, kalau di sini. Setelah kami turun, setelah kami bertemu dengan masyarakat, bahasa politik. Dari ngomong kasar nih, Naci kan tuan marah-marah nih. Boleh dong. Boleh dong. Bali Respon. Jadi kan kalau saya begini, cukup bikin problem statement, jangan bawain solusi, ayo ngobrol dengan masyarakat solusi. Iya. Karena gini loh, contoh tadi yang paling sering lah macet gitu. Iya. Yang pasti paling tahu penyebab macet adalah orang-orang tinggal di area macet. Ya pasti ngeh gitu loh. Iya, betul. Cara pilihan zaman yang nutruna Kak, pas Kak ngopak-ngopak yang dugem misalnya di Legian. Ternyata penyebab macetnya dua nih. Ya. Penyempitan ruas jalan oleh karena parkir-parkir. Dan yang kedua, angkutan umum taksi yang suka ngetem-ngetem loh. Iya, pinggir jalan. Bisa nggak di-underpassin? Nggak. Terus yang sempat nonton debat di beberapa waktu ya, ada salah satu paslon mau bikin program lah pokoknya. Bukan underground, mau bikin struktur yang menggali tanah. Iya. Jawaban dari paslon sebelah itu mahal. Saya mau kasih tahu ya untuk para paslon ini. Anda itu pejabat publik. Bukan kapasitas Anda untuk menilai ini investasi mahal atau murah. Memang pakai duitmu kan bukan? Ya, benar. Karena kalau pejabat publik itu dia ngambil kebijakan yang membawa nilai manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Walaupun itu merugi. Walaupun itu merugi. Lalu mau merugi. Bos, tidak semua provinsi di Indonesia itu mampu loh memelihara dirinya sendiri. Ada nih provinsi, nih sing ngudiang-ngudiang kan merugi. Iya. Kita kan ada suntikan anggaran dari pusat. Iya. Jadi saya pikir agak keliru kalau pejabat kita mikirnya kayak ngelola warung. Nih untung, nih rugi gitu. Iya. Oh nih mahal, nih mudah. Enggak, Pak. Tolak ukur Anda itu mahal apa? Iya. Kalau kebijakan itu membawa nilai manfaat, saya bilang bus deh, bus. Kereta itu kan. Kereta cepat bus. Memang itu menguntungkan, enggak tahu. Tetapi nilai manfaatnya yang dibawa kepada masyarakat, heboh Kak. Kalau di Jakarta tuh cara kini loh. Raga dan pasar ngelah kini pekerjaan di Bandung biasa. Kalau di Jakarta itu orang dari Bogor, dari jauh Bandung ke Jakarta, Pak. Dia butuh mobilisasi jangka panjang tuh. Iya. Ya kan? Yang dimana salah satu solusinya WUS itu membantu. Tapi poin saya adalah fasilitas publik jangan dikaji dari untung rugi berdasarkan buku. Karena serius, kalau masih pikirannya di sana berarti Bapak calon pejabat kurang jauh bergaulnya. Oh iya sih. Iya kan? Karena pengalaman berdasarkan ngolah warung rumah gitu loh. Tapi pejabat publik nggak boleh punya pikiran begitu. Apapun investasinya, sepanjang bawa nilai manfaat itu harus. Contoh ya, Pak Jokowi. Dia punya banyak program strategik nasional. Apakah semua menguntungkan secara buku? Saya yakin tidak. Tidak.
Apakah semua mudah? Tentu sulit semua. Ya. Apalagi kan pancaroba politik ya. Ya. Semua memanfaatkan segala peluang untuk menyerang. Tapi kembali responnya Kak. Kenapa yang saya pun tertarik, yang tadi join nih gitu loh. Walaupun jarang di Bali. Nah sekarang begini, masyarakat itu yang nonton ya terutama kan, pasti udah berpikir kalau Benny join. Karena apa? Mulutnya udah tajam ini. Itu Kak Onyot bener. Yang ini gini Kak. Raga udah berkomentar, di Jerman Raga berkomentar. Iya. Siapa yang sejalan? Ya. Nah kalau sekarang sudah banyak yang sejalan. Sejalan dalam arti punya level kritis yang sama nih kita sekarang. Cuman bagaimana caranya agar energi kita yang besar, level kritis kita yang besar, diantarkan, dikaji secara dewasa dan intelektual. Betul. Jangan sampai kita berekspresi karena diolah sama orang. Terus ya. Ya. Jadi gini, kembali ke misal kayak perjuangan demonstrasi misalnya. Ya. Silakan demonstrasi sepanjang Anda tahu betul apa yang Anda perjuangkan. Bukan sekedar FOMO, bukan sekedar diarahkan oleh orang. Perjuangan itu selalu mulia, apapun itu. Cuman perjuangan itu dewasa atau tidak. Jangan sampai kita membuat kegiatan yang bikin capek diri sendiri tapi tidak membawa dampak. Saya harap Bali Respon bisa jadi media yang juga mengkatalisasi dampak itu gitu loh. Kan jadi kita jadi dong kan sekarang bahasanya begini Ben. Dengan adanya Bali Respon ini paling tidak ada ruang. Yang kedua ada pilihan. Kayak kemarin begini. Oknum-oknum pejabat ya kan. Dulu yang pemimpin-pemimpin sebelumnya dari zaman Fir'aun lah. Banyak pelihara anjing, Bro. Jadi anjing ini benar-benar dikasih makan. Tugasnya buat apa? Buat ngegonggong, Bro. Iya. Itu fungsinya. Itu fungsinya. Bukan buat ngejaga si pemimpin, bukan. Buat ngegonggong. Jadi kalau ada orang-orang kayak kita bersuara dan lain sebagainya, digonggong. Bila perlu, kalau bisa digigit, Bro. Nah, kita harus solid nih berarti menjaga rumah Bali Respon. Makanya sekarang Kak mulai dengan dasar tanda tangan komitmen. Jadi secara kesepakatan politik. Apa sih komitmen tuh Kak? Ya, yang sing nawang konten komitmen tuh. Jadi Kak Onyot membuat tanda tangan komitmen dengan para calon pejabat 10 poin. 10 calon kepala daerah. 10 calon kepala daerah. Sarbagita kuncinya sama provinsi. Dan Pasar, Gianyar, Tabanan, Badung. Gitu. Nah di sana tertuang bahwa Kak Onyot boleh menyampaikan apapun keluhan masyarakat melalui media sosial, ya kan? Tanpa adanya intimidasi lewat pengalaman nih. Pengalaman. Karena man staycation. Kejep di balik terat. 2 hari 1 malam. Ya. Jadi Tiang harap gini loh Kak. Tiang kan punya mimpi bahwa gimana sih balik lagi pada tendensi politis saya. Jadi saya pengen, saya punya angan-angan lah ya, di Bali itu politiknya mulai dewasa. Betul. Tiang gemes sekali ya ketika ada paslon menurut saya ini, nggak usah tanya TK1, TK2 Kak ya. Yang menurut saya ini bagus loh. Mulai lembarannya duak gitu loh. Kenapa? Karena ya saya punya parameter lah, kita bikin agenda lain. Tetapi untuk dia proses maju dipersulit oleh sistem yang sudah kadung mengakar. Ini bikin saya itu gemes. Nah makanya saya juga pengen, ini mohon maaf masyarakat ya. Pemimpin daerah itu produknya kita, Pak. Pemimpin itu produk masyarakat. Masyarakat yang mengizinkan dalam cara kengken yang memimpin. Betul. Ya kan? Ketika kita ada yang mengintimidasi katanya, kalau kita berpasrah ya salahnya kita. Siapa tahu loh, gini, saya punya pemahaman semi spiritual deh nih. Semua pemimpin nih Kak, ane menang ring kursi itu pasti juga diizinkan oleh Tuhan ya. Terlepas dia membawa fungsi untuk membawa kebaikan atau untuk memberi pelajaran untuk kita yang belok-belok gitu. Nah dari olah nih itu. Jadi saya pengen sekali kapan ya, di tahun berapa ya kira-kira masyarakat di Bali itu tidak mudah diolah, tidak mudah diancam, tidak mudah diintimidasi. Pilihlah sesuai isi hati itu loh. Mau yang manapun paslonnya. Nah itu yang saya pengen. Kenapa? Karena yang di nasional juga ada gaya politiknya, di daerah ada gaya politiknya. Yang kebetulan dua-duanya ini tidak menyenangkan dalam kacamata idealisme saya gitu loh. Mungkin nggak sih politik kita begitu-begitu. Tentu kalau dibahas susah ya, tapi ini harus jalan paralel. Kita nggak bisa nunggu sisi pemerintahnya dulu membenahi sistem. Ini bukan ayam telur gitu. Kalau kita membahas ayam dan telur lahirnya barengan, sama-sama harus jalan paralel. Masyarakatnya berproses menjadi dewasa.
politiknya saya harap begitu. Jadi gini, contoh kayak politik bansos atau bagi-bagi duit. Iya, iya. Kalau kita mengakomodir itu dengan cara menerima dan mengikuti, ya, lagi 5 tahun akan kita Ben. Karena pejabat terbukti sukses ya. Dipakai lagi. Ngentung-ngentung pes sukses gitu. Iya, iya, Tapi kalau yang ngentung pes, sing sukses, ya pasti kapok. Kurang lebih kita teori sederhana itu loh. Artinya jangan kita gampang diolah, poinnya gitu. Ya. Akan dapat kita pemimpin yang kayak begitu. Jadi saya gini loh ya. Pemerintah, bukan pemerintah nih. Oknum politik kita, personal politik itu bahasa boleh kasar gitu ya. Itu kan semuanya pelacur politik. Kenapa saya bilang sebagian besar pelacur politik? Apa yang diinginkan oleh masyarakat itu yang disuapin. Contoh, rakyatnya haus mau minum racun, disuapin racun. Beli Mang Tiban, dia turun ke jalan, sok-sok belusukan, bawa obatnya. Padahal racun dia yang tebar kan gitu. Kan gitu. Nah jadi, saya nggak tahu di isi komitmennya KO-nya ya, tapi ekspektasi saya nih, saya pengen sekali punya pemimpin yang berani. Karena untuk membenahi Bali tidak bisa rontok sama opini masyarakat. Masyarakat itu kan sudah punya keterbiasaan hidup seperti sekarang. Ketika contoh kayak kemacetan deh. Kemacetan itu kan salah satu isu primitif yang solusinya tidak semua high-tech. Ada juga solusi primitif, tetapi tidak menyenangkan. Berani nggak? Contohnya kayak apa yang tidak menyenangkan? Ganjil genap. Kita pilih ruas jalan kecil dulu Ruas jalan kecil itu penyebab kemacetannya kan beberapa indikasinya banyak persimpangan, deadlock jadinya, ya kan? Karena jumlah pemotor juga yang ekstrim banyaknya. Kalau kita mau goblok-goblokan berpikir, permasalahan kemacetan kan antara lebar ruas jalan sama volume kendaraan lewat, nggak seimbang lah kurang lebih gitu. Yang mana yang mau dibenahi dulu? Apakah ruas jalan ya berarti pelebaran. Mungkin seng mungkin berarti jumlah lewat yang harus dibatasi. Tapi ketika kita dibatasi, pasti tidak menyenangkan. Banyak yang protes Nah, pejabat kita pengecut apa enggak? Dia pelacur atau bukan? Kalau dia pelacur, dia akan sesuaikan lagi aturannya kepada mau pemerintah. Kenapa? Ya butuh suara anggon ben limang tiba. Nggak semua loh solusi untuk membenahi daerah itu populis di mata rakyat. Karena kita nggak paham aja. Contoh, Kak biasa ngajeng nggon nasi, yang urin Kak sendok jangan Kak. Merubah zona nyaman. Beribet aja manjat susun ke air loh. Ya, itu contoh gitu loh. Memang merubah kebiasaan itu tidak mudah. Tetapi balik lagi, yang kira kontrolnya di tangan rakyat nih. Bagaimana pejabat kita bertindak perilaku tangannya kita gitu ya. Dan yang harap siapapun yang menang di tingkat 1, tingkat 2, tolong jadi pejabat yang berdedikasi, berintegrasi gitu loh. Maksud berdedikasi gini, kalau memang Anda menilai sebuah kebijakan itu baik untuk daerah, lakukan. Kalau diprotes, bukan berarti kita tidak pro rakyat, tutup telinga rakyat, enggak. Rakyat juga punya pemahaman yang terbatas. Yuk kita kaji bareng-bareng, evaluasi bareng-bareng, melalui balai respon. Masuk nggak? Melalui balai respon gitu loh. Jadi jangan diprotes, rago sing man suaranya nan, partai ngopaknya nan, buka ben keran gitu loh. Jadi nggak selesai Pak. Ya ini udah kayak lingkaran setan nih, pejabat dan masyarakatnya nih. Nah sekarang kan kembali, sebenarnya kuncinya cuma ada satu hal, faktor kepentingan. Jadi gini, masyarakat punya kepentingan dengan calon ini punya kepentingan dengan masyarakat. Jadi aturan yang benar kadang-kadang mulai digeser. Ini masalah masyarakat ya. Masyarakat itu kan tidak bisa digeneralisasi. Bahwa ada oknum individu atau kelompok kecil di dalam masyarakat yang berkepentingan. Nah balik lagi, kita masyarakat major, itu pasti masyarakat kecil tuh yang punya kepentingan. Masyarakat besarnya mau nggak diolahi? Poinnya begitu. Yang ragu, olah aja timpal di ruang masyarakat. Kita menjadi bagian dari proposal politik, Pak benin kenen yang Pak nah. Rago ngolah 2000 neng lah timpal. Ya kalau kita tergantung ya apakah, saya juga nggak tahu ya, unsur kepentingan kan sah-sah saja. Tapi tolong timbang secara dewasa, kepentingan kita itu seberapa penting. Contoh yang di desa ngolah Banjar, penting nggak? Tergantung. Kalau saya sih ngeliat nggak penting, tapi teman di Banjar mungkin ada yang penting. Karena pertimbangan berbeda-beda. Intinya sih, yang kira di masyarakat tuh punya kekuatan gitu loh. Pemuda nih kan bonus demografi nih Kak. Kita yang muda-muda punya fungsi kontrol nih. Fungsi kontrol yang tinggi kepada pemerintah gitu loh. Sebenarnya begini, kalau kita ngomongin fakta ya, di mana kita bisa melihat masyarakat, sekelompok masyarakat Bali yang mulai bisa berubah di tempat-tempat pariwisata.
Jadi daerah-daerah pariwisata kayak Nusa Dua, Kuta, zaman dulu, mungkin nanti Canggu akan, saat mereka tidak ketergantungan dengan bantuan pemerintah, Ben, mereka tuh mulai berani untuk di situ. Berarti ada pilihan. Saat masyarakat, kuncinya di situ kalau menurut Kak Lo ya. Karena selama ini ketergantungan itu hanya ada di jalur apa? Jalur ritmenya pemerintah, misalnya dewan, misalnya mulai dari pejabat-pejabat kedinasan. Dari situ mereka bisa koneksi untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan sebuah kemudahan gitulah istilahnya. Nah, saat mereka sudah bisa lepas dengan itu, mereka akan berani bersuara, Ben. Nah, sekarang kalau lewat Bali Respon, mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka bisa mempunyai ruang yang lebih luas, Ben. Gimana menurut Benny? Saya harus setuju dulu. Ya. Ternyata banyak daerah yang masyarakatnya tidak berdaya. Mau nggak mau milu-milu kan. Ken-ken olahan gitu kan. Ya karena mereka nggak punya media, Pak. Tapi itu indikator pertama. Caleg yang Anda pilih nggak berguna, Bos. Indikator 1. Kalau kalian itu resah, bingung ngalih nyen, ngomong ngajak nyen, caleg yang Anda pilih sing berguna. Mulutmu, Ben. Memang caleg daerah bisa ngapain saya kan, nggak bisa. Tapi poin saya gini loh, Kak, balik lagi kayak gini, ketika masyarakat punya keresahan, ini contoh kayak balik lagi kayak tadi apa namanya Darurat Demokrasi. Ruang paling akurat menurut yang itu di lapangan kantor DPR. Kenapa? Kampanyenya kita bantu. Betul. Rago bangun pagi, ben misi ngantri, nyoblos, muane gitu loh. Ketika kita punya keresahan, panggil paksa mereka. Pak Tuan malu Pak gitu. Terjadi ketidaknyamanan nih, ada konstitusi kita diganggu oleh balik, oleh ini, oleh itulah ini. Kita berekspresi, ayo, tapi bantu juga support DPR apa minimal gitu kan ya. Fasilitasi keamanan kami gitu loh. Jadi kalau misal kayak tadi ada banyak persimpakan yang bisa kita pakai yang pertimbangan lebih dewasa. Tetapi kalau saya jadi koordinator demo nih, saya masih gitu. Yang untuk menggunakan logika yang nejanin ya Kak. Saya pasti kantor DPR. Siapkan nasi, minum, ruang nyaman. Kasih dulu kita panggung berorasi. Mau bakar ban kayak bakar bendera kayak apalah itu gitu kan ya. Tetapi setelah itu fasilitasi kami berdialog di dalam siapa ya perwakilan mahasiswa yang paling paten, yang paling paham. Ajak jadi duel dialektika kepada kader-kader, bukan kader udah jadi ya, kepada caleg-caleg yang dipilih. Mulai misi apa sih ngotak nih? Gitu. Itu satu. Yang kedua, ngalah apa sih political will mewakili kita? Karena kalau misalnya itu tidak dilakukan, kita juga tidak membuat struktur dewan yang berkualitas. Karena kita juga memilihnya juga sama kayak tadi di awal kayak pilkada, kepentingan lagi. Oh ini timpal nih gitu. Gitu. Ya itu Kak. Jadi saya kira dari Bali Respon bisa menjadi trigger gitu ya. Terjadi revolusi di bidang mental, politik. Jadi agar teman-teman itu pertama jangan takut berekspresi. Kalau mau berekspresi tahu harus kemana. Terus ketika berekspresi ada teman untuk diajak berembuk nih. Kan? Tukar pikiran. Misal kayak diskusi sama kita deh misalnya. Kak, yang ngalah masalah kene nih. Kijar agak harus berekspresi. Kan kita bisa gali masing-masing. Kak Ling kan juga luung-luung kan. Tidak sekuat Anda, Bro. Kan kita kombinasi. Nah, pada Bali Respon. Kita kan bisa kombinasi gitu loh. Tapi dia dapat link pusat ya. Kita melengkapi. Oke. Ya, jadi masyarakat saya pikir sudah terfasilitasi harusnya ya. Melalui Bali Respon. Bali Respon itu kan komitmennya gerakan non-blok. Itu kan? Gerakan non-blok bahwa kita itu siap membantu pemerintah resmi yang sudah menjabat harus dibantu. Itu bagian dari kita bernegara. Yang kedua, ketika berpolitik kita menjaga titik keseimbangan. Betul. Kita gali dua sisi kan apa yang perlu apa kebaikan yang perlu disebarkan, apa keburukan yang mungkin bisa kita koreksi bareng-bareng. Betul. Nah, ini yang mau bicara logika oposisi tadi kan? Boleh. Kita kemarin sempat dikritik gitu ya. Gendut. Koalisi kita gemoy gitu. Bahwa negara itu nggak sehat kalau tidak memiliki oposisi. Saya tidak begitu setuju. Gitu kan ya. Gini, definisi oposisi itu apa sih gitu kan? Tapi kalau kita mau mengamati oposisi dari sirkus politik jadi ini kan, oposisi itu kan berfungsi untuk tukang maki, tukang hujat, tukang kritik. Untuk yang sekarang ya, untuk yang sekarang ya.
intinya cuma untuk mencari kesalahan. Ya. Diekspos, membuat kegaduhan, intinya teman-teman itu cuma menyandung pemerintah. Kita kalau jalan semakin sering disandung semakin lambat. Ya. Kalau fungsi oposisi hanya itu. Ya. Pemerintah eksekutif itu dia sudah punya rekan kerja untuk mengevaluasi mereka, namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Ya, kalau legislatif. Kalau di DPR RI dia akan punya agenda rapat tuh dipanggil lah Menteri A, Menteri B, Menteri C, dikupas segala macam. Tapi kembali dalam konteks oposisi, kita pun ternyata bisa memberi dampak, memberi pengaruh dari dalam loh. Saya contoh di otorita IKN. Ya. Saya satu orang, partai raga saya ngelah. Masa pebuin? Paling kurang kan mesti itu. Gitu kan? Koneksi kencang lah. Terus setelah kita di dalam, ternyata kita mampu membuat banyak sekali perubahan dan penyesuaian. Ya. Dan sangat efektif tanpa harus panas-panasan, tanpa harus bermusuhan sama orang. Nah, maksud saya tuh gini, oposisi itu nggak mesti di luar. Kayak kita di rumah tangga suami istri, emang suami istri harus pisah malu untuk membahas sebuah rumah tangga yang sebuah masalah gitu ya. Memang kita sebagai suami istri tidak bisa saling kritik, tidak bisa saling membangun dari dalam. Artinya dari sebuah kelompok yang sama, kita di dalam kan bisa berdialektika lagi, mendiskusikan apa yang perlu diskusikan, gitu loh. Bahwa memang koalisi sebanyak-banyaknya untuk situasi politik sekarang makin bagus. Kenapa? Karena kepentingannya mengikuti kepentingan kelompok besar. Tapi kan kepentingan kelompok besar itu begini, Ben. Orang-orang masyarakat yang tidak ada di kelompok itu sekarang merasa palingan yang mereka doang yang bakal dapat kuenya. Enggak, Kak. Gitu-gitu. Saya harus jawab ya. Balik lagi nih ke rumus awal. Semua hampir 99% lah ya. Manusia politik itu pasti haus nama baik. Pasti haus prestasi. Tidak mungkin kebijakan publik nasional gitu ya, ataupun regional diadakan untuk menyengsarakan masyarakat itu nggak mungkin. Pasti kok gini. Jadi tadi kan klaimnya ada masyarakat yang tidak terlibat dalam arus kepentingan itu. Nah, di dalam eksekusi sebuah proyek itu kan banyak spektrum, Kak. Ada spektrum bisnisnya, kan ada spektrum politiknya. Tetapi ujung penerima manfaat itu harusnya masyarakat. Harusnya masyarakat. Kalau masyarakat tidak menerima keuntungan itu, kita harus kaji dulu secara rigid. Keuntungan yang mana nih yang misalnya benefit mana yang tidak diterima oleh masyarakat? Apakah subsidinya tidak didapatkan? Ataukah sekolah gratisnya nggak didapatkan? Itu bisa kita kaji bareng-bareng nih Balai Respon. Harusnya secara sistem penerima manfaat paling ujung adalah masyarakat. Kalau masyarakat tidak menerima manfaat yang dimaksud, ke Balai Respon, kita ngobrolin bareng-bareng, kita tentukan target, kita tembak rame-rame. Kan gitu nggak? Saya kira gitu. Tapi balik lagi ya, ini untuk pendukung masing-masing kubu, jangan pernah takut memilih di luar kubu kalian. Menurut saya loh ya. Karena pada akhirnya pejabat publik kita, kalau dia mau nyalon lagi, dia butuh suara sebanyak-banyaknya. Betul. Harusnya kalau dia orang sehat dan waras, dia bukan pemilih Anda pun, Anda harus layani. Kan kita harus konversi pendukung sebelah pendukung kita nih jadi 5 tahun. Tapi kalau misalnya ada praktek karena kita beda pilihan politik, sing terus rambang ya pemerintah, ngiring sarang-sarang kembali respon. Kita kasih tahu masyarakat, kawan-kawan pejabat aninin ya, raga kan sing milih ya nih, desa raga sing ngurus sing rambang, jalan Nusa, Jaruk, kesini gitu. Kita kasih tahu masyarakat jangan pilih orang kayak begini lagi 5 tahun. Setuju gitu, Kak? Jadi balik lagi untuk merubah tatanan politik di daerah malu gitu. Saya kira langkah paling paten tuh mulai dari masyarakat nih. Masyarakat harus berani gitu. Walaupun ada nilai benefit yang ingin dicari, semua bisa didapat tanpa perlu kita berkong kali kong yang terlalu heboh. Tapi banyak juga klaim bilang gini, terlalu berkolusi dan nepotisme kok nih. Cuman di mana sih ruang diskusi yang tidak ada kolusi dan nepotisme? Zaman leluhur kita saja, mereka membuat sebuah istilah musyawarah demi mufakat. Pas lagi musyawarah, saya kompromi. Kompromi lah. Saya berkolusi ada gitu loh. Kepentinganmu apa? Kepentinganku apa? Ayo cari ya. Pada-pademan, pasing yuk. Pademan mufakat nih kan gitu ya. Jadi saya pikir itu sebuah proses yang tidak selalu buruk ya. Berkesepakatan atau berkolusi dan segala macam. Tapi kembali lagi, saya punya mimpi, Kak, gitu ya, agar tatanan politik di Bali itu lebih ideal berdasarkan subjektif saya gitu ya. Semoga teman-teman Bali Respon juga punya penglihatan yang sama. Ya, bahwa saya tidak terlalu senang melihat
masyarakat di Bali mudah sekali dijadikan komoditas hanya untuk politik saja. Mudah sekali disuapin racun, mudah sekali diarahkan untuk ABC. Kita harus berdaulat, kita harus merdeka sebagai rakyat nih. Ya, kita yang tentukan kita mau punya pejabat yang seperti apa. Tolong jangan akomodasi praktek-praktek politik yang kita secara dewasa bisa menilai itu hal yang buruk. Gitu, hal yang buruk. Jadi yang pikir visi misi politik sudah nyampe. Tentu saya sangat ingin sekali bergabung di Bali Respon, tentu ingin sekali berkontribusi untuk Bali Respon. Ngiring teman-teman, ayo kita bareng-bareng gitu buat yang muda-muda yang energinya lagi besar gitu kan ya. Yuk bareng-bareng kita beresin Bali ini ya. Itu ya, bahasanya begitu ya. Kita kasih beres Bali ini. Lewat Bali Respon. Ben, thank you banget, Ben. Jadi banyak banget mungkin pemikiran anak muda sekarang akan terarah menjadi lebih baik setelah dengerin omongan Benny. Di titik sekarang, bacot Benny pasti. Karena Bali Respon, kita masih bisa hitung. Baru merubah karakter, baru nyelesain satu jalan. Kalau seandainya ini bisa berjalan 5 tahun ke depan dan pemimpinnya bisa kita tunjukkan siapa yang benar, 2029 akan merubah sesuatu nggak kalau menurut Benny? Saya meyakini itu. Ya kan? Pasti merubah sesuatu. Tapi Kak minta tolong. Kak tahu Anda punya duit banyak di sana. Kak tahu Anda punya jabat di sana. Pulang kamu sekali-kali. Siap, Kak. Jadi memulai nih untuk menggunakan hak suara. Jangan golput. Gunakan hak suara Anda. Kalaupun Anda tidak menyukai para paslon, ini kasar beda nih. Ini pilihannya antara tai anjing, tai kucing nih. Anda lebih nyaman aroma yang mana? Tapi jangan milih, jangan sampai yang terpilih adalah kotoran yang paling tidak bisa kita terap gitu loh. Jadi itu analogi yang kasar tapi difungsikan untuk walaupun tidak ada pasangan yang ideal di matanya teman-teman, pilihlah yang lebih mending kurang lebih gitu. Gitu, mendingan tai kucing apa tai anjing? Tergantung tai cocok nih, Chen. Tai anjing. Kucing keras gitu. Ya, mungkin itu aja Ben. Yang perlu kita bahas hari ini. Di awal ini kita sudah punya satu orang anak muda yang sudah menunjukkan karirnya di tingkat nasional lah kita bisa bilang, karena dia adalah seorang staf ahli di Otorita IKN. Nah, 17 Agustus nanti semoga dengan posisimu Kak bisa upacara di sana. Bisa, Kak. Deal ya. Tapi tiketnya bayarin anjir. Pasti dong. Pasti dong. Masa harus aja pekaan ini. Enggak, kalau bisa di belakangnya Pak Prabowo di posisiku. Wah, saya juga mau kalau itu. Cuman belum dipanggil nih, Pak. Belum dapat telepon ini. Iya. Siapa tahu setelah dilihat kita bergerak dengan Bali Respon, Pak Prabowo notice. Ya. Semoga ya. Udah itu aja sih Ben. Thank you atas waktunya. Sorry cuma ada begini aja. Tujuan kita sama untuk perbaikan Bali. Tidak ada tujuan yang lain. Kita tahu situasinya sangat sulit untuk kita rubah. Tapi harapan itu selalu ada. Ya nggak Ben? Benar, Kak? Ya. Hati-hati ada racunnya. Kan aku politisi. Saya kira air putih loh. Ternyata. Nggak campur kopi. Ya udah Ben ya. Kita tutup aja sampai di sini. Thank you banget buat Benny, buat teman-teman. Sedikit deh Ben. Apa terakhir. Sebenarnya anak muda untuk berkarir mencapai level nasional itu mudah atau tidak? Satu. Terakhir. Saya nggak bisa bilang dalam satuan ukur mudah sulit. Iya. Saya bahas saya ya. Iya. Saya kok sampai sini gitu ya. Iya. Saya itu banyak berteman. Oke. Sebelum saya sampai di Otorita IKN, saya kenal dengan kawan-kawan dari Kementerian Perhubungan. Oke. Ya. Ketika Otorita IKN itu terbentuk, banyak teman-teman Kementerian Perhubungan yang masuk ke sana. Iya. Gitu ya. Berproses sambil jalan, ada tim transisi namanya kan. Iya. Berproses segala macam. Sampai pada satu titik, saya dikasih info nih. Ben, para pimpinan eselon 1, deputi-deputi itu kayaknya akan buka formasi tenaga ahli. Iya. Gitu ya. Coba tuh peluang tuh. Ordal nih. Ordal ini bukan dalam konteks saya diterima serta-merta secara buruk ya. Iya. Tetapi ini adalah informasi nih yang paling penting dalam ordal. Yang penting kan dalam proses nggak ngerubah aturan kan. Tidak ada, nggak pakai MK. Ya. Jadi ketika dapat informasi itu kebetulan
kita kenal ada beberapa deputinya, gitu kan ya. Kita jadi teman ngobrolnya dulu. Gini loh, walaupun kita dipilih gitu ya, mereka juga bukan orang bodoh yang mau pakai orang yang nggak berguna buat dia. Kualitasnya udah ditauin. Sungkara kepake kan gitu ya. Jadi ketika beberapa bulan kita berteman berkawan, kita jadi teman ngobrolnya di warung kopi gitu loh. Kita kasih reference kira-kira solusi begini cocok apa enggak. Ternyata pakai. Akhirnya dibilang, Ben, Januari kamu ikut saya. Kamu jadi staf ahli. Ya, jadi staf ahli kita. Mau dong. Karena gini Kak, saya pernah di posisi masyarakat yang pemahamannya terlalu kiri. Artinya yang melihat yang melihat pemerintah itu lamban, bodoh, tidak efektif, lalala. Tapi muncul penasaran pada satu waktu, kalau dilihat dari dalam seperti apa sih proses? Nah, jujur Kak, yang belajar banyak sekali nih, ngalin sanggah nih, ngayain timpal di sebelah gitu kan. Yang satu ini nggak boleh bilang ngalin kuren. Boleh. Jadi ternyata banyak pelajaran yang saya dapat bahwa memang sekompleks itu loh tata kelola pemerintahan kita. Nah, gitu sih Kak. Ya, berarti tetap kalau kita mau belajar, kalau kita mau menunjukkan kualitas, tetap ada harapan ya. Tetap ada harapan. Untuk bisa memiliki posisi di pemerintahan ini. Tidak selamanya bahwa harus menjadi dinasti dulu untuk bisa ini boleh injury 5 menit nih. Ini loh Kak. Apa namanya? Ini seru nih, ini balik seru lagi nih. Buang klimaks. Jadi apa namanya? Ini disclaimer dulu. Saya itu pendidikannya hanya strata 1. Tapi kok saya jadi tenaga ahli? Apakah saya manusia paling ahli? Tidak dong. Kenapa orang seperti saya dipakai gini? Banyak orang yang punya kompetensi akademik yang bagus-bagus, pengetahuan yang bagus-bagus, tapi kebetulan tidak terbekali kemampuan komunikasi yang bagus. Karena gini loh, untuk beberapa sampel ya, semakin tinggi pendidikan dia terhadap disiplin ilmu, kadang idealismenya dia terlalu tinggi juga. Sehingga nggak luas dalam kita berkompromi. Menyusun sebuah program itu kita harus berkompromi. Itu kenapa ketika ada usulan, ketua tim penyusun IGD Beni Subawa SE, anggota tim penyusun, ada profesornya. Serem-serem gitu loh. Tapi orang yang di bawah itu pasti mikir, orang dalam ini. Gitu. Tapi pertimbangan gini loh, ternyata tidak semua orang yang edukasinya bagus, akademiknya bagus, pede debat. Bisa mengolah emosinya ketika rapat. Contoh ya, kalau teman-teman bilang, oh pemerintah kita terlalu feodal. Cirinya apa? Ketika rapat, izin Bapak segala macam. Tunggu dulu. Ketika kita bicara, kita tuh berhadapan bentuknya manusia, tapi dalam hati semua orang punya ego, Pak. Ya, kalau kita tampil dengan persona yang tidak cocok di ruang itu, kita sudah berseberangan dengan egonya. Otomatis apa yang kolaborasi yang kita harapkan nggak dapat. Logikanya di sana, Bos. Jadi mau nggak mau kita harus tampil se-humble mungkin. Pada dasarnya tidak ada orang tidak suka dipuji. Dan silahkan Anda suka dipuji, tapi jangan sampai mabuk lah kalau dipuji. Itu Kak tuh injury time-nya selesai Kak. Oke. Udah cukup itu aja yang mau Kak obrolin sama Beni, karena setelah ini kita akan banyak banget berpikir untuk Bali lewat Bali Respon. Kita langsung tutup aja ya Ben ya. Hai. Sampai jumpa lagi di Bali Respon selanjutnya. Sampai jumpa. Kalian akan selalu menjadi bagian dari